Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 13 mata kuliah Strategi Operasi. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang materi yang ada di TM9. Yang pertama, saya akan membahas tentang Operations Improvement atau perbaikan dalam operasi bisnis. Jadi, Operations Improvement adalah upaya perusahaan untuk meningkatkan kinerja operasionalnya, baik dari segi efisiensi, kualitas, kecepatan, maupun fleksibilitas. Tujuannya tentu saja supaya perusahaan itu bisa lebih kompetitif. Nah, ada dua jenis perbaikan yang utama. Yang pertama adalah continuous improvement. Ini adalah perbaikan yang dilakukan secara bertahap dan terus-menerus. Perubahannya mungkin kecil, tapi dilakukan secara konsisten. Contohnya, seperti memperbaiki alur kerja agar lebih cepat atau mengurangi kesalahan dalam proses. Yang kedua yaitu breakthrough improvement, dan ini adalah kebalikannya, yaitu perubahan besar yang signifikan. Biasanya berupa inovasi seperti mengganti sistem lama dengan teknologi yang baru. Dampaknya besar, tapi risikonya juga lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada konsep yang paling penting yaitu exploitation dan exploration. Kalau exploitation itu fokusnya pada meningkatkan proses yang sudah ada supaya lebih efisien. Sedangkan exploration itu fokus pada mencari hal-hal baru, seperti inovasi produk atau teknologi. Nah, perusahaan yang baik itu harus bisa menyeimbangkan keduanya. Dan ini disebut organizational ambidexterity. Artinya, perusahaan tidak hanya efisien, tapi juga tetap inovatif. Lalu yang terakhir, perubahan proses itu memiliki tingkatan, mulai dari perubahan kecil sampai inovasi yang besar, mulai dari modification, extension, development, sampai pionir. Jadi intinya perusahaan harus terus melakukan perbaikan, baik secara bertahap maupun langsung besar, dan harus bisa menyeimbangkan efisiensi serta inovasi agar tetap unggul dalam persaingan. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan tentang setting the direction dalam operasi improvement. Jadi setting direction ini adalah proses menentukan arah perbaikan dalam suatu operasi perusahaan. Intinya perusahaan harus menyesuaikan cara kerja operasinya dengan kebutuhan pasar atau customer. Nah, jadi perbaikan tidak boleh dilakukan secara asal, tetapi harus sesuai dengan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan. Dalam konsep ini, perusahaan menerjemahkan posisi pasar yang diinginkan menjadi target kinerja operasional. Jadi harus jelas tujuan perbaikan mau ke arah mana. Nah, proses ini berbentuk siklus atau cycle, artinya perusahaan akan menetapkan target lalu membandingkan dengan kinerja aktual. Jika belum sesuai, maka akan dilakukan perbaikan. Setelah itu, target bisa disesuaikan lagi dengan kondisi dan kebutuhan pasar. Jadi ini bukan proses sekali jadi, tetapi berlangsung secara terus-menerus. Kita ambil contoh, perusahaan memiliki target pengiriman tepat waktu sebesar 99,5%, namun pada kenyataannya hanya mencapai sampai 97% saja. Setelah kita analisis, ternyata customer lebih peduli pada kepastian informasi pengiriman dibandingkan ketepatan waktu itu sendiri. Dan pada akhirnya, target diubah agar lebih sesuai dengan kebutuhan customer. Dari sini kita bisa melihat bahwa target harus fleksibel mengikuti kebutuhan pasar. Oke, selanjutnya untuk menentukan arah perbaikan, perusahaan perlu melakukan performance measurement atau pengukuran kinerja. Nah, dalam hal ini ada 4 hal utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, apa saja yang akan diukur, lalu mana yang paling penting, bagaimana cara mengukurnya, dan juga dibandingkan dengan apa. Jadi biasanya kalau dalam operasi, kinerja diukur melalui 5 indikator utama. Yang pertama ada quality atau kualitas. Nah, quality ini yang menunjukkan apakah produk atau layanan sudah baik. Lalu yang kedua ada speed atau kecepatan. Kalau speed ini biasanya kayak seberapa cepat layanan akan diberikan. Lalu ada dependability atau keandalan. Biasanya keandalan ini kayak apakah layanan tepat waktu atau tidak. Lalu ada flexibility atau fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini kayak kemampuan menyesuaikan kebutuhan pasar atau pelanggan. Lalu ada cost atau biaya, ini seperti seberapa efisien operasi tersebut. Dari indikator tersebut, perusahaan kemudian menurunkan menjadi KPI atau Key Performance Indicator. Kita ambil contohnya seperti waktu pengiriman, jumlah komplain pelanggan, dan produktivitas karyawan. Jadi, Key Performance Indicator ini penting untuk mengetahui bagaimana yang perlu diperbaiki. Selain itu juga, kinerja tidak bisa dinilai secara langsung tanpa pembanding. Jadi, kinerja harus dibandingkan dengan beberapa hal, seperti kerja di masa lalu, target yang telah ditentukan, performa kompetitor, dan maupun standar ideal. Kita ambil sebagai contoh, misalkan tingkat pengiriman sebesar 83%. Bisa dianggap baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tetapi bisa dianggap buruk juga jika dibandingkan dengan target 95%. Jadi, hasil penilaiannya sangat bergantung pada standar pembandingan yang digunakan. Terus selanjutnya terdapat juga konsep benchmarking. Nah,
Ini nih kayak proses membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain yang dianggap terbaik. Tujuan dari konsep ini adalah untuk menemukan gap, belajar dari praktik terbaik, dan juga meningkatkan performa. Nah, jadi benchmarking ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada internal benchmarking, competitive benchmarking, proses benchmarking, dan juga international benchmarking. Sebagai kesimpulannya, jadi kayak setting the direction ini sangat penting karena membantu perusahaan menentukan fokus perbaikan, memastikan operasi sesuai dengan kebutuhan pasar, serta meningkatkan daya saing perusahaan. Dan yang paling penting, proses improvement ini bersifat berkelanjutan, bukan hanya dilakukan sekali saja, tapi terus-menerus. Selanjutnya yang kita bahas adalah Importance Performance Mapping. Itu adalah metode untuk menentukan prioritas perbaikan operasi dengan membandingkan dua hal, yaitu tingkat kepentingan bagi pelanggan dan kinerja perusahaan dibandingkan pesaing. Tidak semua hal yang penting harus langsung diperbaiki jika kinerjanya sudah baik. Tapi sebaliknya, hal yang kinerjanya buruk itu tuh gak selalu prioritas jika tidak terlalu penting bagi pelanggan. Kedua aspek ini harus dilihat secara bersama. Hasilnya biasanya digambarkan dalam matriks dengan 4 zona. Pertama, appropriate, cukup baik. Kinerjanya sudah memadai, tidak perlu perbaikan mendesak. Dan yang kedua ada improve, perlu perbaikan, perlu ditingkatkan tapi tidak mendesak. Yang ketiga ada urgent action, prioritas utama, sangat penting tapi kinerja buruk, harus segera diperbaiki. Dan keempat ada excess berlebihan, kinerjanya terlalu tinggi untuk hal yang kurang penting, sumber dayanya bisa dialihkan. Sedangkan ada Sencon teori yang menjelaskan urutan terbaik dalam meningkatkan kinerja operasi secara bertahap dan berlapis, yaitu dimulai dari quality, dependability, speed, flexibility, dan cost. Perbaikannya itu bersifat kumulatif, artinya setiap tahap tidak menggantikan yang sebelumnya, tetapi memperkuat seperti membangun kerucut pasir dari bawah ke atas. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang Developing Operation Capabilities, yaitu bagaimana perusahaan mengembangkan kemampuan operasinya agar bisa bersaing secara efektif dan berkelanjutan. Pertama, kita mulai dari konsep dasar, yaitu kapabilitas operasi berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam mencapai 5 tujuan utama, yaitu quality, dependability, speed, flexibility, dan cost. Nah, ada satu konsep penting yang menjelaskan bagaimana kelima aspek ini, yaitu Sencon Model. Model ini tuh menekankan bahwa peningkatan kinerja harus dilakukan secara bertahap dan berlapis, dimulai dari quality sebagai fondasi, kemudian dependability, speed dan flexibility, dan terakhir cost. Artinya, perusahaan tuh tidak langsung fokus menekan biaya tanpa membangun kualitas terlebih dahulu. Selanjutnya, pengembangan kapabilitas sangat bergantung pada continuous improvement atau perbaikan yang berkelanjutan. Prinsipnya sederhana, perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus akan menghasilkan dampak yang besar. Nah, di sini juga dikenal konsep learning curve atau experience curve, yang dimana semakin sering suatu pekerjaan dilakukan, maka semakin efisien dari segi waktu dan biaya. Namun, yang paling penting dalam pengembangan kapabilitas adalah proses knowledge, yaitu pemahaman terhadap proses kerja. Semakin tinggi pemahaman kita terhadap proses, semakin mudah kita meningkatkan kinerja. Ada beberapa tahap pengembangan pengetahuan, mulai dari yang tidak tahu sama sekali, hingga mencapai pemahaman mendalam tentang bagaimana dan mengapa suatu proses bekerja. Untuk mendukung hal ini, perusahaan perlu menerapkan knowledge management. Ini adalah proses mengelola pengetahuan, baik yang bersifat tacit maupun eksplisit, yaitu agar bisa digunakan dan dibagikan ke seluruh organisasi. Selain itu, ada juga konsep communities of practice, yaitu kelompok orang dengan minat atau keahlian yang sama, yang saling berbagi pengalaman dan solusi. Ini membantu organisasi belajar lebih cepat dan meningkatkan inovasi. Kemudian menurut model Nonaka dan Takeuchi, proses pemahaman organisasi terjadi melalui 4 tahap, yaitu socialization, externalization, combination, dan internalization. Proses ini membentuk siklus pembelajaran yang sangat terus berkembang. Terakhir, semua kapabilitas yang sudah dikembangkan harus dimanfaatkan. Karena pada dasarnya, kapabilitas tidak akan memberikan nilai jika tidak digunakan untuk menciptakan keunggulan pasar. Kesimpulannya, developing operation capabilities adalah proses strategi yang melibatkan perbaikan berkelanjutan, pembelajaran, dan pengelolaan pengetahuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif jangka panjang. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya masuk pada bagian deploying capabilities in the market
and 4-stage model. Nah, pada pembahasan kali ini, kapabilitas operasi hanya akan bernilai jika benar-benar digunakan dalam pasar. Tanpa penerapan, kapabilitas tersebut hanyalah sebuah potensi yang belum terrealisasi. Oleh karena itu, strategi operasi harus mampu mengubah kapabilitas internal menjadi peluang nyata untuk memasuki segmen pasar yang menguntungkan. Namun, tidak semua kapabilitas harus selalu dieksploitasi. Seperti contohnya yang terpenting adalah bagaimana organisasi bisa memanfaatkannya secara tepat sesuai dengan kebutuhan pasar dan ekspektasi internal. Nah, dalam proses peningkatan strategi, ide tidak hanya berasal dari dalam organisasi, tetapi juga dapat diperoleh dari pihak eksternal seperti pesaing, pemasok, atau perusahaan lain. Pendekatan seperti benchmarking dan imitasi terbukti dapat menjadi sumber inovasi. Nah, imitasi bahkan dapat menjadi strategi efektif jika perusahaan mampu memperbaiki, menyempurnakan, dan menyesuaikan ide tersebut. Nah, terdapat 3 tipe imitasi strategis, yaitu pioneer importer, fast second, dan come from behind, yang masing-masing menunjukkan cara berbeda dalam mengadopsi inovasi dari luar. Untuk memahami peran operasi dalam strategi, Hayes dan Wheelwright mengembangkan 4-stage model yang menggambarkan perkembangan fungsi operasi. Pada tahapan pertama, yakni internal neutrality, operasi hanya berperan pasif dan dianggap sebagai beban. Pada tahap kedua, yaitu external neutrality, menunjukkan bahwa operasi mulai mengikuti standar industri tanpa memberikan keunggulan. Nah, pada tahap ketiga, yakni internally supportive, operasi mulai mendukung strategi perusahaan secara aktif. Sedangkan pada tahap terakhir atau yang keempat, yaitu externally supportive, operasi menjadi sumber utama keunggulan kompetitif dengan bersifat inovatif dan proaktif. Perkembangan dari tahap 1 hingga tahap 4 mencerminkan perubahan peran operasi dari sekadar pelaksana menjadi penggerak strategi. Pada akhirnya, perusahaan diharapkan mencapai tingkat world class operations, yaitu mampu bersaing secara global melalui keunggulan operasional yang dimilikinya. Baik, selanjutnya saya akan membahas case-nya. Jadi, Hartford Building Society adalah lembaga keuangan di Inggris yang sedang mengalami dilema dalam sistem penilaian kinerjanya atau performance management system. Perusahaan ini sebelumnya menggunakan sistem berbasis target dan angka, seperti penjualan dan bonus individu. Namun, kemudian beralih ke pendekatan berbasis nilai dengan menghapus hampir semua ukuran kuantitatif dan menggantinya dengan fokus pada pelayanan, perilaku, dan kerja tim sesuai prinsip member come first. Tujuan perusahaan ini adalah untuk mengurangi kompetisi tidak sehat dan meningkatkan kolaborasi. Namun, dalam praktiknya justru menimbulkan kebingungan di kalangan karyawan dan manajer karena tidak adanya patokan yang jelas untuk menilai kinerjanya. Banyak karyawan merasa kehilangan arah, tidak tahu apakah mereka sudah bekerja dengan baik, serta kesulitan memahami bagaimana kontribusi mereka terhadap tujuan perusahaan. Selain itu, kurangnya transparansi data dan minimnya feedback membuat jarak antara manajemen atas dan karyawan lapangan semakin besar. Di tengah kondisi ini, industri jasa keuangan juga sedang mengalami perubahan besar menuju digitalisasi. Sementara Hartford masih terlalu berfokus pada layanan cabang fisik sehingga berisiko tertinggal dari kompetitor. Secara keseluruhan, masalah utama terletak pada ketidakseimbangan antara pendekatan berbasis nilai dan kebutuhan akan pengukuran kinerja yang jelas. Oleh karena itu, solusi yang paling tepat adalah mengombinasikan keduanya, yaitu tetap mempertahankan nilai-nilai perusahaan sebagai fondasi budaya kerja, namun juga menambahkan indikator kinerja yang terukur, transparan, dan relevan agar karyawan memiliki arah yang jelas sekaligus tetap menjaga kualitas pelayanannya. Nah, selanjutnya menjawab pertanyaan yang pertama, yang pertanyaannya adalah, do you agree with the executive team's decision to scrap league table, personal targets, and incentive in branch? Nah, keputusan Hartford Building Society untuk menghapus target, insentif, dan league table dapat dikatakan sudah tepat, namun hanya secara parsial. Di satu sisi, kebijakan ini berhasil mengurangi perilaku disfungsional seperti gaming the system,
meningkatkan kerjasama tim, serta memperkuat keselarasan dengan nilai organisasi seperti care, fairness, dan integrity. Nah, selain itu, fokus kerja menjadi lebih diarahkan pada kualitas layanan dibanding sekadar pencapaian sebuah angka. Nah, namun di sisi lain, keputusan ini menimbulkan beberapa kelemahan, terutama seperti pada karyawan, terutama di level frontline, kehilangan arah karena tidak adanya ukuran kinerja yang jelas. Nah, hal ini bisa memunculkan strategic ambiguity, menurunkan motivasi, serta menghambat feedback dan inovasi dari bawah. Dengan demikian, keputusan tersebut tergolong terlalu ekstrem. Nah, Harvard sendiri seharusnya tidak menghilangkan pengukuran kinerja, melainkan mengubahnya menjadi lebih seimbang dengan menggabungkan aspek kuantitatif dan kualitatif. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu how can the Hartford keep an informal approach to performance management whilst providing greater clarity to employees? Jawabannya adalah perusahaan sebaiknya tidak hanya fokus pada peningkatan proses yang sudah ada atau exploitation, tapi juga perlu melakukan inovasi exploration agar tetap kompetitif dalam jangka panjang. Jika hanya mengandalkan efisiensi saja, perusahaan bisa tertinggal ketika terjadi perubahan pasar atau teknologi. Nah, sebaliknya, jika terlalu fokus pada inovasi tanpa memperhatikan efisiensi, maka biaya bisa meningkat dan operasional menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan organizational ambidexterity, yaitu menyeimbangkan antara efisiensi dan inovasi, sehingga dapat meningkatkan kinerja sekaligus beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya ada pertanyaan, could the Harvard benefit from introducing a strategy map? What would it look like? Ya, Harvard kemungkinan besar itu akan diuntungkan dengan menggunakan strategi map karena saat ini mereka itu kekurangan benang merah yang jelas antara strategi aktivitas harian dan hasil kinerja. Strategi map akan membantu menerjemahkan nilai seperti member converse dan sales through service menjadi hubungan sebab akibat yang lebih konkret dan mudah dipahami semua level karyawan. Misalnya dimulai dari perspektif pembelajaran seperti pelatihan karyawan dan budaya layanan, lalu proses internal seperti peningkatan kualitas layanan dan efisiensi, dan kemudian ada pelanggan seperti kepuasan dan loyalitas pelanggan, hingga akhirnya berdampak pada keuangan seperti pertumbuhan simpanan dan kredit. Dengan peta ini, Harvard itu bisa mempertahankan pendekatan berbasis nilai, tetapi juga memberi arah yang lebih jelas, transparan, dan terstruktur bagi karyawan tanpa harus kembali ke sistem target yang kaku. Jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 dan nomor 5. Nah, jadi nomor 4 itu pertanyaannya indikator kinerja mana yang harus menjadi fokus dari Harvard. Nah, jadi Harvard itu tuh perlu menyeimbangkan antara nilai-nilai utamakan anggota dengan kebutuhan bisnis yang realistis di era digital ini. Nah, jadi ada indikator yang sebaiknya diprioritaskan. Yang pertama itu indikator kepuasan dan retensi anggota. Nah, jadi Net Promoter Score atau NPS atau survei kepuasan pelanggan secara berkala untuk mengukur efektivitas filosofi melalui sales through the service. Nah, yang kedua itu tingkat retensi anggota lama dan perolehan anggota baru khususnya dari generasi muda. Nah, terus Harvard juga harus memfokuskan pada indikator transformasi digital seperti jumlah transaksi melalui aplikasi mobile phone dan online banking dibandingkan dengan kunjungan fisik di setiap cabang. Terus juga Harvard juga harus memfokuskan pada indikator kinerja karyawan yaitu input atau outcome. Nah, jadi ini tuh kayak indeks keterlibatan karyawan, employee engagement index, untuk memastikan tidak ada korelasi negatif antara beban kerja dan juga moral. Dan juga Harvard juga harus fokus ke indikator keuangan, yaitu buat melihat kesehatan bisnisnya, yaitu seperti efisiensi biaya operasional, untuk melihat apakah model fisik cabang masih relevan secara ekonomi. Nah, terus untuk pertanyaan nomor 5 itu masukan dan rekomendasi untuk memperkuat tinjauan kinerja. Nah, jadi meskipun sistem yang ada saat ini berhasil mengurangi perilaku disfungsional seperti persaingan yang tidak sehat, lampiran tersebut tuh masih memiliki kelemahan dan memberikan arah strategis yang jelas bagi karyawan. Nah, jadi ada beberapa rekomendasi. Yang pertama itu meningkatkan kejelasan strategis atau clarity. Nah, di sini tuh kan masalahnya tujuan fungsional saat itu masih terlalu abstrak ya. Nah, terus yang bisa direkomendasikan itu kita tuh harus menambahkan definisi operasional yang jelas. Contohnya tuh seperti mendengarkan anggota dapat diturunkan menjadi mengidentifikasi dan melaporkan 3 kebutuhan baru pelanggan muda setiap kuartal melalui sistem umpan balik.
Terus juga kita juga harus meningkatkan validitas objektif, seperti masalah yang tidak ada urutan jelas antara core value dengan hasil bisnis, konkretika staff. Jadi untuk masalah itu kita bisa menggunakan pendekatan balance scorecard sederhana. Jangan hanya mengukur perilaku yang selaras dengan nilai, tetapi juga bagaimana perilaku tersebut berkontribusi pada efisiensi dan inovasi. Dan yang terakhir, kita itu dapat menciptakan golden thread yang dua arah. Masalahnya di sini umpan balik dari bawah ke atas itu seringkali terhambat atau tidak cocok dengan model bisnis lama. Jadi yang bisa kita lakukan yaitu menambahkan tujuan fungsional khusus untuk manajer guna menampung dan menindaklanjuti ide inovasi dari staf lini depan. Itu juga untuk memastikan aspirasi karyawan seperti Samantha tidak terabaikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu pertanyaan adalah apa yang dapat dilakukan Hartford dari sisi performance management agar tetap mempertahankan nilai-nilainya, tapi juga menjadi lebih fokus pada bisnis. Nah, dalam kasus ini Hartford tuh menghapus target, angka, dan insentif untuk menekankan nilai seperti care, fairness, dan transparansi. Namun, hal ini tuh menimbulkan masalah karena karyawan kehilangan arah dan tidak mengetahui bagaimana mengukur kinerja mereka. Menurut saya, masalah utama Hartford adalah terlalu bergantung pada pendekatan berbasis nilai tanpa didukung sistem pengukuran yang jelas. Padahal, dalam pengembangan kapabilitas operasi, organisasi tak membutuhkan data dan pengendalian proses untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Solusinya, Hartford perlu menekankan hybrid performance management system, yaitu menggabungkan nilai dan pengukuran kinerja, tetapi tetap menjadi dasar perilaku, tetapi harus didukung dengan indikator kinerja utama seperti KPI, seperti kepuasan pelanggan, kecepatan layanan, dan penggunaan layanan digital. Selain itu, Hartford juga perlu meningkatkan visibilitas kinerja agar karyawan memahami posisi mereka, lalu mengembalikan alignment strategi melalui sistem yang lebih sederhana dan memperkuat feedback dari karyawan, terutama dari frontline. Jadi, Hartford tidak harus memilih antara nilai atau angka, tapi harus menyeimbangkan keduanya agar tetap relevan dan kompetitif di industri yang terus berubah. Gitu.